Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah menonton video aku. Biar aku makin semangat membuat memori digital yang lainnya, boleh dong subscribe channel aku ini. Terima kasih. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Jadi di video aku kali ini aku pengen nge-share, pengen kasih tahu ke teman-teman sebenarnya makanan apa sih yang khas Bali yang menjadi favorit aku. Sebenarnya banyak sekali ya makanan favorit khas Bali aku gitu. Tapi aku di sini pengen nge-share beberapa aja dulu. Nanti akan aku bikinin video di video-video selanjutnya. Makanan favorit aku yaitu ada rujak gula Bali dan ada kolak pisang. Ini dia. Nah, jadi guys, aku dapat info penjual rujak dan kolak pisang ini dari teman kantor aku. Jadi dia ngasih tahu nih, ada nih salah satu penjual rujak dan juga kolak pisang yang enak banget, dan kebetulan tempatnya dekat sekali dengan kantor. Makanan ini menjadi langganan. Biasanya kalau aku pulang kerja, aku langsung mampir beli buat dibawa pulang. Namanya adalah Warung Bu Agus. Warungnya ini bentuknya kayak kios kecil biasa, dan dia nggak ada plang namanya Warung Bu Agus, tapi orang-orang sudah mengenal itu namanya Warung Bu Agus. Kayak gini nih tempatnya ya. Nah, langsung aja yuk kita cobain gimana rasanya si rujak gula Bali. Nah, kayak gimana bentuknya? Ini dia. Kalau teman-teman bisa lihat, nih di sini ada beberapa jenis buah ya. Ada bengkoang, ada jambu, ada nanas, ada kedondong, ada apa lagi ya? Bengkoang tadi aku sudah sebut ya. Terus ada pepaya. Dan ini diserut-serut kayak gini, di tipis-tipis bentuknya, jadi lembut, dimakan lebih enak lah gitu. Dan aku nggak tahu dari kalau di Bali itu gulanya juga gula kayak apa ya, karena ketika pertama kali aku makan ini aku butuh penyesuaian, entah dari aroma apa yang pertamanya agak kayak menusuk gitu pas pertama kali aku cobain, sampai aku ngiler nih. Nah, itulah waktu aku makan pertama aku butuh penyesuaian, tapi setelah beberapa kali makan itu udah menjadi favorit aku banget nih. Di sini ada asam Jawa. Ini kelihatan ada menggunakan banyak asam Jawa. Jadi rasanya memang agak masam. Dan salah satu adat ataupun kebiasaan orang sini, aku baru tahu juga menemukan kebiasaan ini di Bali. Jadi kalau anak-anak sini tuh, teman-teman kantor aku kalau makan rujak dicampur pakai batu es. Jadi ini aku akan masukin ya batu es, dan katanya lebih seger, tapi memang beneran lebih seger. Ini aku masukin dua es batu kayak gini, dicampur-campur, akan membuat rujak kamu itu lebih segar begitu guys. Nah, ini satu porsi nih, satu piring kayak gini, itu harganya Rp8.000. Cukup murah di kantong untuk rakyat kosan kayak aku gini ya. Jadi menjadi pilihan yang pas buat snack time sore-sore pulang kantor gitu. Yuk kita cobain guys. Udah gak sabar. Pokoknya entah gulanya ini dicampur sama apa ya, aku nggak tahu ini ingredientsnya apa, karena aku nggak lihat nguleknya gitu. Ada aroma yang agak menusuk gitu sih menurut aku. Pasti buat kalian yang nyobain pertama agak butuh penyesuaian, tapi kalau yang udah lama tinggal di Bali dan makan ini, pasti ini menjadi salah satu favorit sih, percaya. Ada kedondong, ada timun, yang pastinya si ratu rujak, nanas, terus ada jambu air. Si es batu ini bener-bener membuat rasa rujak aku lebih segar, lebih dingin gitu ya, dan nggak mempengaruhi rasa sih, biasa aja, tetap enak. Mungkin jadi kuahnya ya lebih berair karena kan esnya meleleh ya. Ada mangga mudanya. Dan tempat
jualannya nih kalau lagi nggak, karena ada corona ini, antrinya minimal 1 jam. Itu sudah pasti. Itu mau pagi, mau siang, mau agak sorean, itu pasti antrinya minimal 1 jam. Tapi semenjak ya ada wabah ini, jadi mungkin pembelinya agak berkurang kali ya. Jadi tadi aku ngantri juga cuma ngantri 3 orang, dan itu pun cepet, paling tadi setengah jam udah selesai, udah aku bawa pulang. Aku udah langganan gitu ya, jadi ibunya juga udah hafal. Kemarin waktu aku datang waktu habis lebaran pertama kali juga, "Hai Mas, selamat lebaran ya," gitu ibunya bilang gitu ke aku gitu. Padahal udah lama banget gak beli semenjak puasa, kan aku jarang makan rujak ya. Pokoknya kalian kalau ke Bali harus nyobain rujak gula Bali. Ini banyak banget penjual rujak gula Bali di sini ya. Pasti di setiap pinggir jalan ada aja rujak gula Bali, rujak gula Bali. Sebetulnya ada satu lagi rujak yang lebih khas lagi dari di Bali sini. Aku baru pernah nemu itu di Bali ya. Namanya adalah rujak kuah pindang. Bisa dibayangkan gitu. Aku juga pernah beberapa kali nyoba. Butuh penyesuaian yang lebih untuk makan rujak kuah pindang. Dan kayak apa bahan-bahannya besok akan aku kasih tahu di video selanjutnya ya. Ini aku habisin dulu nih. Ngomong makan sambil ngomong yang pedes itu nggak enak guys. Aduh, ini sampai kesel. Pedes. Maaf ya nggak punya meja yang proper, jadi aku dari tadi turun-turun begini. Di kosan sempit, udah sempit kosannya. Aku sisain nanas-nanasnya buat terakhir, karena nanas yang paling enak. Dan kadang kalau di rujak pasti porsi nanasnya lebih sedikit daripada buah yang lain ya. Pasti itu sudah hukum alam dimanapun. Rujak pasti porsi nanasnya akan lebih sedikit. Oh iya, biasanya kalau ini di Banyumas sih, kalau di Banyumas biasanya rujak itu ada yang pakai kacang. Tapi ini nggak pakai kacang sama sekali. Tinggal suapan-suapan terakhir. Ini dia nanas-nanas terakhiran. Habis langsung melek matanya pedes. Nih, bisa dilihat nih. Sisa-sisa dari asam jawanya banyak banget. Jadi makanya agak dominan si rasa asamnya itu. Sayang kuahnya guys. Tapi pedes. Oke. Lezat. Nah, sekarang lanjut ya. Tadi sudah menikmati si rujak. Sekarang kita lanjut ke dessertnya. Yaitu dessertnya adalah kolak pisang. Ini dia kolak pisangnya. Porsinya cukup banyak ya. Ini kalau teman-teman kenal mangkok jago pasti besarnya standar ya. Ini itu penuh nih, penuh. Agak hampir tumpah. Kalau aku miringin dikit aja tumpah. Jadi aku nggak bisa kasih lihat ke depan. Nah, jadi ini satu porsi harganya juga cuma 8.000, murah juga. Porsinya sebanyak ini 8.000, menurut aku worth it lah ya buat dapet kolak pisang. Nah, ini aku agak, kenapa ini aku kolak pisang sebenarnya kan ada di mana-mana ya, tapi kenapa aku bilang ini khas? Karena setahu aku kalau aku di Jawa itu nggak ada tempat yang jual kolak pisang gitu. Jadi kolak pisang itu akan muncul menjamur ketika Ramadan, ya kan? Tapi kalau di sini kolak ini akan ada setiap hari. Pokoknya penjual-penjual kayak jajanan-jajanan di pinggir jalan itu juga rata-rata jual kolak pisang. Makanya kolak pisang menurut aku salah satu makanan khas ya. Menurut aku sih, nggak tahu mungkin kalau teman-teman Bali mau mengkoreksi, kolak pisang bukan makanan khas lah gitu. Tapi menurut aku ini menjadi khas di Bali karena di setiap penjual-penjual di pinggir jalan menjual si kolak pisang ini. Nah, ada sedikit perbedaan. Itu variasi sih mungkin. Jadi di sini tuh ada di adonan kolaknya ada semacam apa sih ya? Ini kayak buburnya atau apa ya? Jadi kayak kental-kental gitu. Nih, aduh susah disendok nih. Jadi kental kayak adonan apa, sagu atau apalah, nggak tahu ini komponennya apa bahannya. Pokoknya agak ada kental-kental gitu warna coklat. Terus isinya ada pisang dan juga dicampur sama ada singkong lah ya. Biasanya itu menjadi pembeda tekstur, dan juga ada si si bubur mutiara gitu. Dan ini akan lebih enak disantap saat dingin ya. Tadi aku udah kasih batu es juga tapi udah cukup mencair nih. Oke, kita coba saja langsung ya. Langsung senyum, langsung fresh rasanya karena enak.
manisnya pas, nggak terlalu manis. Dan si kental-kental ini nih, nah ini kalau bisa lihat nih, tuh. Nah, itu tuh enak banget. Itu yang bikin enak si kolak ini, bikin beda. Jadi kalau di Jawa nggak ada kental-kentalnya gini kan, jadi kolak cuma kayak santan sama si pisang, udah. Tapi kalau di sini ada si kental-kental ini yang mahal harganya, yang menjadi si kolak pisang menjadi enak. Ini ada singkong, aku makan singkongnya. Singkongnya juga lembut. Seperti biasa, si primadona akan aku makan terakhiran ya. Pisangnya akan aku pisah-pisahkan untuk dimakan terakhiran. Aku adalah golongan manusia yang akan memisahkan makanan-makanan enak di akhir sebagai gong. Ini pisangnya kayaknya pisang kapok kali ya, nggak tahu sih, aku nggak tahu jenis pisang, tapi ini enak, bukan yang lembut banget tapi juga nggak yang keras. Surga banget ini, si kental-kental ini nih menjadi surga banget. Tapi di sini lebih, memang kolaknya dibikin lebih banyak variasinya sih. Kadang ada yang dicampur sama kayak adonan tepung apa, bubur sumsum gitu, ada yang dicampur sama itu juga. Terus ada yang dicampur sama ketan hitam kalau nggak salah ada juga. Jadi lebih variatif sih di sini tuh. Singkong lagi. Ini belinya juga masih di satu tempat yang aku beli rujak tadi. Jadi di sana sistemnya itu karena ramai banget, jadi kita sudah disediakan kertas untuk menulis apa yang kita pesan. Sudah disertai dengan di situ nomor antrian, udah diurutin sama penjualnya nomor 1 sampai sekian gitu. Baru kita order gitu. Jadi nggak akan ketuker, nggak akan keserobot sama yang lain. Gitu. Dan sebenarnya di situ jualnya banyak banget ya. Ada makanan khas Bali yang lainnya kayak tipat cantok, ada bulung, ada serombotan, tapi itu nanti akan aku review di yang nanti-nanti ya, karena ada beberapa makanan yang aku masih belum bisa menerima gitu. Jadi dari segi rasa ya gitu. Jadi nanti deh aku akan review kalau aku sudah bisa memakannya dengan nikmat. Si kental-kentalnya ini candu banget guys. Ini kalian harus cobain juga ini si kolak kolak pisang. Kalau di Jawa bisa sampai kapan tuh mau cari kolak pisang? Kayaknya nggak ada di Purwokerto setahu aku ya. Nggak ada yang jualan kolak pisang gitu di hari reguler biasa. Kecuali kalau di hari Ramadan baru tuh di pinggir jalan semuanya jualan kolak saing-saingan ya kan. Ini santannya juga pakai pandan kayaknya sih, wanginya wangi, agak ada hijau-hijau gitu sih warnanya. Wangi sekali, gurih banget sih. Aduh, sudah agak cukup kenyang nih. Jadi lah satu mangkok, gila lumbang. Suapan terakhir, si pisang terakhir. Ini si kental-kentalnya, oh my goodness. Suapan kenikmatan kuah terakhir. Oke, habis bersih. Wah, kenyang. Tadi maraton makan rujak sama si kolak pisang. Oke, terima kasih. Jadi ini salah satu 2 makanan di antara sekian banyak makanan khas Bali yang menjadi favorit aku. Semoga nanti ada kesempatan lainnya buat aku ngasih tahu ke teman-teman makanan-makanan khas apa yang perlu kalian cobain kalau ke Bali ya. Jadi aku tunggu kalian semua datang ke Bali. Oke, terima kasih buat sharing sore kita hari ini. Stay healthy, stay positif. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel aku ya, biar makin semangat bikin memori digital yang lainnya. Oke.